Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Siapa yang tidak kenal dengan Alas Purwo? Banyak masyarakat telah berasumsi bahwa Alas Purwo yang terletak di Dusun Kaliagung, Desa Kendalrejo, Kecamatan Tegal Delimo, Jawa Timur, adalah daerah angker yang dihuni oleh berbagai macam makhluk halus. Selain pula kawasan tersebut menjadi sasaran para ahli spiritual untuk meningkatkan ilmu kebatinannya, rupanya Alas Purwo memiliki keindahan alam dan kearifan lokal yang kaya dengan seni tradisi dan sudah ada sejak dahulunya. Alas Purwo juga memiliki sejarah peninggalan kerajaan Belambangan serta masyarakatnya memeluk agama Hindu-Buddha. Tak heran, di dalam kawasan hutan yang rimbun Alas Purwo, kita akan jumpai bangunan pura dan wihara. Pura Luhur Gili Salaka dan Pura Kawitan adalah pura yang sakral dan sangat disucikan serta dihuni oleh kera-kera liar, di mana tak satu pun masyarakat diperbolehkan untuk mengganggu kera-kera yang berkeliaran untuk menjaga pura. Pura yang sejuk dan asri tersebut juga digunakan sebagai wadah dan sarana kegiatan upacara keagamaan masyarakat agama Hindu, yaitu pagar besi, yang memiliki makna untuk menjaga sikap keteguhan iman dan ilmu pengetahuan manusia. Taman Nasional Alas Purwo sebelumnya adalah bagian dari Taman Nasional Baluran. Keberadaan kawitan dan pura yang ada di Alas Purwo ini diawali oleh panitia Hari Raya Pagar Besi. Tentang keberadaan situs, konon pada 1968 situs purbakala ini diketemukan oleh para peladang. Karena seperti diketahui di sekitaran sini adalah hutan-hutan sejenis atau mahoni, tanaman sejenis. Waktu itu memang masih dikelola oleh Perum Perhutani, sehingga dikembalikan ke Taman Nasional atau KSDA. Keberadaannya sudah menjadi hutan tanaman industri atau tanaman sejenis. Tentang situs ini dulunya berupa gundukan yang dibongkar oleh para peladang dan diketemukanlah bebatuan-bebatuan seperti Anda lihat, dipakai tunggu masak, yang akhirnya ada petunjuk spiritual supaya batu itu dikembalikan ke tempat semula. Seiring dengan itu di Banyuwangi bangkitlah agama Hindu di seluruh Kabupaten Banyuwangi. Ini hanya kebetulan saja, Hindu di Banyuwangi sangat banyak waktu itu, apalagi di sekitaran Taman Nasional Baluran, itu sangat banyak. Seiring dengan itu kembali saya ceritakan, keberadaan Pura Giri Salaka itu diawali dari kawitan ini. Jadi situs ini, karena dulu apa? Karena dulu upacara Pagar Besi, upacara Purnama Tilem masih mempergunakan situs ini. Seiring dengan perkembangan zaman dan situs ini adalah situs purbakala, sesuai saran Pak Dirjen, umat Hindu melalui panitia Hari Raya Pagar Besi memohon tanah yang ada di samping kawitan ini atau menjadi Pura Giri Salaka Alas Purwo.
Bapak Mangku Adiwasito adalah sesepuh agama Hindu di Alas Purwo yang cukup dikenal oleh masyarakat di sana. Berbagai peristiwa dan kehidupan alam Alas Purwo telah dirasakannya lebih dari 25 tahun. Selain sebagai sesepuh agama Hindu yang mengabdi untuk memberikan pelayanan kerohanian bagi masyarakat, keseharian beliau juga berjualan makanan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pengabdian Bapak Mangku Adiwasito untuk menjaga kearifan lokal di kawasan Pura Alas Purwo telah menjadikan kawasan tersebut semakin suci dan dicintai oleh masyarakat sekitarnya. Selain pura tertua di Alas Purwo, kita dapat jumpai bangunan Wihara Jati Damaloka yang merupakan sarana peribadatan umat agama Buddha, di mana masyarakatnya gemar melakukan kegiatan seni tradisional sebagai upacara syukur kepada Sang Pencipta. Penduduk di Alas Purwo saling menjaga toleransi dan keharmonisan dengan cara berkesenian campur sari seni Buddhis Sekar Bahwo Manugal. Manfaat campur sari tersebut untuk memikatkan sada atau keyakinan kepada ajaran para leluhur dalam bentuk lagu-lagu atau tembang-tembang yang dikreasikan ke zaman sekarang. Selain untuk menghibur masyarakat sekitarnya, juga menciptakan keselarasan alam Alas Purwo. Wihara Jati Damaloka berdiri di atas tanah seluas 350 meter persegi, dikelola oleh masyarakat Buddha, pimpinan Bapak Sugito, Pandita Dhammakusala. Umat Buddha di Desa Kutorejo berjumlah 30 kepala keluarga telah menjalankan aktivitas keagamaan Buddha Jawa, ajaran leluhur dan beragam kegiatan seni adat budaya di Wihara Jati Damaloka mulai tahun 1980. Mangayu bagya ing pamuji, rahayu rahayu ingkang sami pinanggi, rahayu rahayu rahayu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir malam hari ini di wihara kami, Wihara Jati Damaloka. Terutama kita ucapkan sunggujo bekti ngarsa panjenenganipun Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun paring berkah dumateng kelolaan panjenengan sami arupi kesehatan sehingga saged nindakaken kegiatan punika kanthi inggih menika acara sanggadana utawi perdana dhateng sedaya makhluk. Mugi-mugi sedaya makhluk ingkang gesang sak lumahing bumi sak perping langit tansah manggiya rahayu bebas saking bebaya. Terima kasih kami atas nama Ketua Wihara Jati Damaloka ingin menceritakan sedikit riwayat Wihara Jati Damaloka. Wihara Jati Damaloka berdiri pada tahun 80, tepatnya pada bulan 10 tanggal 15. Dulu wihara ini sangat kecil, berukuran kira-kira 7 meter persegi, ketinggiannya cuma 2 meter. Posisi bentuk bangunan sama seperti ini, dan renovasi pertama pada tahun 1989, lalu renovasi ketiganya pada tahun 2010-2011. Kami umat Buddha Wihara Jati Damaloka, dengan berkembangnya wihara kami pun juga meningkatkan sada atau keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau kalau orang Jawa menyebutnya panjenenganipun Gusti
ingkang morbing dumati. Sehingga kami bisa mengembangkan cinta kasih kami kepada sesama makhluk hidup yang ada di muka bumi Nusantara ini, khususnya dunia. Yang untuk kegiatan kami umat Buddha itu hari raya, kebetulan kami di sini juga melestarikan Buddha Dharma, juga melestarikan ajaran Jawa, ajaran leluhur kami, yaitu bisa disebutkan dengan ajaran Buddha Jawi Wisnu. Itu tetap kami lestarikan, namun kami tidak melupakan ajaran Buddha Dharma. Jadi berpikiran kami adalah adat tanpa agama ibarat sayur kurang bumbu. Sebaliknya gitu, agama tanpa adat sama saja seperti sayur kurang bumbu juga gitu. Sehingga adat dan agama kita sinergikan untuk berjalan bersama menuju kebahagiaan semua makhluk hidup. Itu yang untuk selanjutnya kaitan dengan campur sari seni Buddhis Bawono Manunggal, itu adalah pengembangan atau kreasi kami umat Buddha yang ada di Dusun Kutorejo ini untuk nguri-nguri budaya Jawi utawi budaya Jawa yang kita kombinasikan dengan lagu Banyuwangen, lagu kabupaten kami Banyuwangi. Jadi kita mengkreasikan antara tembang-tembang Banyuwangi, kita masukkan ke kreasi keagamaan Buddha Dharma atau Buddha Jawa. Dan campur sari sendiri adalah merupakan satu pemikiran kami untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama ataupun intern agama Buddha sendiri. Suatu contoh tadi yang nabuh karawitan campur sari itu ada umat Hindu, ada umat Muslim juga. Itulah bentuk sadar kami bahwa kita hidup ini satu tujuan, yaitu hidup bahagia di muka bumi ini. Dan kaitan dengan Alas Purwo, kegiatan di Alas Purwo, kami pun juga menyebutnya Alas Purwo adalah tempat suci alam semesta. Gitu. Jadi kami sering mengadakan setiap menjelang hari raya, kita mengambil tirta suci di Alas Purwo dan mengadakan bakti sosial berupa pengambilan sampah-sampah plastik, kita bawa turun ke pantai lalu kita bakar di pantai. Itu suatu kegiatan kepedulian kami umat Buddha yang ada di Dusun Kutorejo ini untuk meningkatkan sadar dan keyakinan kami kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu ataupun semua pemirsa yang ada di Nusantara atau di dunia. Saya akhiri, semoga semua makhluk hidup berbahagia, bebas dari penderitaan, mangayu bagio yang pamuji, rahayu, rahayu, rahayu. Sebentar, belum bisa. Keunikan dari Wihara Jati Dhammaloka dan masyarakat Buddha di sini adalah upaya mereka dalam menjalin pluralisme dengan agama lain dan melestarikan adat budaya dengan cara mengenalkan seni tradisi leluhur. Mereka sering melakukan pentas seni, antara lain tari buto cilik yang diperankan oleh anak-anak kecil berkisaran usia 7 hingga 10 tahun, melambangkan di Alas Purwo banyak penunggunya yaitu raksasa-raksasa yang ganas. Namun, untuk membangun suasana yang menghibur, pentas seni tari buto dimainkan oleh anak-anak lucu. Tari buto ini digunakan sebagai tarian pembuka rangkaian pementasan tari untuk mengenang legenda Kerajaan Belambangan
maupun babat amerta yaitu kisah pembabatan hutan yang digunakan untuk membangun istana dan kehidupan manusia di bumi Nusantara. Ajaran Wihara Jati Dhammaloka bertujuan memberikan pendidikan atau sekolah minggu Buddha untuk menumbuh kembangkan mental spiritual dan juga sebagai sarana pembinaan umat agar menjadi insan yang memiliki kekuatan keyakinan atau sada, berbudi luhur, dan berguna bagi nusa dan bangsa. Pertunjukan seni Jaran Buto menceritakan bahwa dalam diri manusia ada keserakahan-keserakahan, kebencian, iri hati, haus uang, dan harus kita kendalikan agar hidup bahagia bersama makhluk lainnya. Banyaknya kegiatan pentas seni yang dikelola oleh paguyuban masyarakat yang ada di Wihara Jati Dhammaloka, didukung pula oleh Kepala Rukun Warga, salah satunya Pak Parno, yang sekaligus Ketua Seni Jaranan Campur Sari Setia Manunggal Budoyo. Saya mendirikan Jaranan Buta ini tujuan saya, kita tidak pandang itu asalnya dari mana Bu, dari selatan, timur, utara, itu bentuknya kuning, merah atau hijau, itu saya tidak peduli. Saya merupakan wadah Bu. Wadah itu untuk menampung semua masyarakat, tujuan saya untuk mempersatukan paguyuban ini supaya guyup rukun Bu, supaya aman, damai, tentram itu Bu. Itu kita tidak mandang setetes itu dari mana asalnya, dari seperti apa warna kulitnya, saya tidak memandang itu Bu. Dan yang selanjutnya Bu, untuk tari-tarian Bu, yang tarian Buta tadi menggambarkan bahwa di alas Boro ini memang angker Bu. Banyak yang disebut dengan buta-buta semacam itu tadi seperti ada roh yang masuk, itu nyata-nyata ada roh yang masuk ke yang main jaranan itu Bu. Jadi itu sebenarnya suka makan kembang, lain dan sebagainya. Dan itu paling enggak kita atraksikan 4 atau 6 Bu. Itu 6. Yang selanjutnya yaitu tari pegon Bu. Menggambarkan bahwa tari pegon yang ada di alas Purwo ini Bu. Dulu sudah terkenal bahwa di Laut Selatan ada Putri Laut Selatan. Atau yang menjaga alas Purwo, Putri Purwo. Jadi kita tampilkan untuk anak-anak yang masih usia dini seperti anak SMP Bu, itu tadi itu paling tinggi cuma SMP. Agar apa Bu? Dia punya punya cita-cita itu ya harus kita dukung, orang tua semua harus berdukung supaya karir anak-anak itu bisa tercapai tujuannya Bu. Selanjutnya untuk tari yang barong itu tadi Bu, menggambarkan barong itu bahwa roh yang paling yang disebut merah yaitu Bu sudah. Kalau main, kalau ngamuk bukan main Bu. Bukan main itu yang bisa kita sampaikan. Yang terakhir Bu, makanya kita berada di selatan kota Banyuwangi, berpacapan dengan alas Purwo dan hutan perhutani. Ujung timur Pulau Jawa, saya ingin sekali dusun saya itu walaupun di pinggir hutan Bu, jangan sampai kalah dengan dusun-dusun yang ada di tengah-tengah kota. Harapan saya seperti itu. Setelah pertunjukan campur sari Setia Manunggal Budoyo yang dimainkan oleh masyarakat setempat, dan juga tari buto cilik memakai kostum raksasa unik dengan rambut palsunya hampir menutupi wajah, hiburan tarian dilanjutkan dengan tari iringan Jaran Pega yang dipentaskan oleh pelajar SMK, melambangkan kebahagiaan kaum putri dalam menyambung hidup untuk saling menghormati sesama makhluk. Keluasan putri-putri masyarakat di desa ini menjadi daya tarik yang patut diperhatikan.
Sebagai penutup acara, Pandita Sugito menampilkan tari barong sebagai wujud dari Dewa Naga atau yang sibuk menunjukkan kekuatan di bumi, di laut, dan di angkasa. Ada 3 jenis barong atau naga yang dikendalikan untuk menjaga alam bumi yang dimanifestasikan dengan Alas Purwo, kawasan yang diduga sebagai awal mula kehidupan masyarakat Pulau Jawa Timur bagian selatan. Itulah seni adat tradisi Alas Purwo yang tidak disangka-sangka di balik keangkarannya memiliki kekayaan seni budaya yang sangat menarik.